Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Analisis SWOT yang beranggotakan Ayu Hafela, Mira Saputri, dan Siti Fadila. Baiklah, saya Mira Saputri sebagai pemateri utama akan membacakan hasil makalah kami. Analisis SWOT. Analisis SWOT perubahan lingkungan sekitar adalah suatu keadaan yang sulit untuk diramalkan di masa yang akan datang. Perusahaan tidak dapat terlepas dari perubahan, baik yang bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal perusahaan. Perubahan dapat berpengaruh positif maupun negatif. Ferdi Rangkuti mengungkapkan bahwa analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Manfaat menggunakan metode analisis SWOT. A. Analisis SWOT dapat membantu melihat suatu persoalan dari 4 sisi sekaligus, yang menjadi dasar sebuah analisis persoalan. B. Analisis SWOT mampu memberikan hasil berupa analisis yang cukup tajam sehingga mampu memberikan arahan ataupun rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan sekaligus menambah keuntungan berdasarkan sisi peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan juga menghindari ancaman. C. Analisis SWOT dapat membantu kita membedah organisasi dari 4 sisi yang dapat menjadi dasar dalam proses identifikasinya, dan dengan analisis ini kita dapat menemukan sisi-sisi yang terkadang terlupakan atau tidak terlihat selama ini. D. Analisis SWOT dapat menjadi instrumen yang cukup ampuh dalam melakukan analisis strategi sehingga dapat menemukan langkah yang tepat dan terbaik sesuai dengan situasi pada saat itu. E. Analisis SWOT dapat digunakan untuk membantu organisasi minimalisasi kelemahan yang ada serta menekan munculnya dampak ancaman yang mungkin akan timbul. Pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Hafela. Faktor-faktor analisis SWOT. Yang pertama ada strengths, yaitu kekuatan. Merupakan sebuah kondisi yang menjadi sebuah kekuatan dalam organisasi. Faktor-faktor kekuatan merupakan suatu kompetensi keunggulan yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. Faktor-faktor kekuatan tersebut merupakan nilai tambah atau keunggulan komparatif dari sebuah organisasi. Yang kedua ada weaknesses, kelemahan. Merupakan kondisi atau segala sesuatu hal yang menjadi kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam tubuh organisasi. Pada dasarnya, sebuah kelemahan merupakan suatu hal yang wajar ada dalam organisasi. Yang ketiga, opportunities, peluang. Merupakan suatu kondisi lingkungan di luar organisasi yang sifatnya menguntungkan bahkan dapat menjadi senjata untuk memajukan sebuah perusahaan atau organisasi. Beberapa hal yang dapat dijadikan peluang perlu dirangking berdasarkan success probability. Yang keempat ada threats, ancaman. Merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu kelancaran berjalannya sebuah organisasi atau perusahaan. Ancaman dapat meliputi hal-hal dari lingkungan yang tidak menguntungkan bagi sebuah organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kita, yaitu Siti Fadila. Penentuan strategi dalam analisis SWOT. A. Tahap pengumpulan data. Tahap ini adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. 1. Laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laba rugi, cash flow, dan struktur pendanaan. 2. Laporan kegiatan sumber daya manusia, yaitu jumlah karyawan, pendidikan, keahlian, pengalaman kerja, gaji, dan turnover. 3. Laporan kegiatan operasional,
B. Tahap analisis. Setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut. C. Tahap pengambilan keputusan. Pada tahap ini, mengkaji ulang dari 4 strategi yang telah dirumuskan dalam tahap analisis. Setelah itu, diambillah keputusan dalam menentukan strategi yang paling menguntungkan, efektif dan efisien bagi organisasi berdasarkan matriks SWOT dan pada akhirnya dapat disusun suatu rencana strategi yang akan dijadikan pegangan dalam melakukan kegiatan selanjutnya. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.